bekerja sama dan kemudian menerapkan. Dan ini kalau Anda apa ikuti BYD itu memang figur atau mobil listrik Cina ya, bukan hanya BYD kali. Jadi ekosistem mobil listrik China itu di berkembang banget setelah satu orang yang belajar ke luar negeri ke Jerman dalam hal ini dan dia apa belajar otomotif di sana, teknologi otomotif dan bahkan buat inovasi juga untuk satu perusahaan mobil di Jerman. Tapi kemudian ditarik diajak pulang ke China ya dan dia ngembangin hub untuk mobil listrik dan kemudian terlibat menjadi eh, menteri riset dan dengan policy-polisinya ya itu mobil listrik ekosistemnya berkembang. Oke, itu mungkin satu contoh yang eh, cukup komplit terhadap gimana ide inovasi itu nggak bisa hanya invention, nggak bisa hanya satu pihak, nah, perlu disupport oleh ekosistem. Oke, itu dari Mas Ahmad. Saya lihat itu juga dijawab beberapa teman tadi sekilas. Kemudian Mas siapa nih ya? Julian, gimana? Mas Julian udah nggak sabar kayaknya mau buat tesis. Udah kejar-kejar saya. Siap izin, Pak. Silakan, Julian. Ada tambahan nggak tadi? Dua teman udah share key takeaways dan juga kombinasi sama podcast. Siap. Bentar, Pak. Izin, Pak. Tadi dari pembahasan kita yang kemarin itu saya ada yang nggak menambahkan sih, Pak, cuma menyampaikan bahwa inovasi ini tidak pasti selalu jadi, Pak. Karena di catatan kemarin, pelajaran yang kemarin itu kami sempat mencatat bahwa sebanyak 85% ide baru itu terkadang malah tidak berhasil di pasaran, tidak mencapai Hmm. pasarnya. Mhm. Di sini kami mungkin kayak mengambilnya bahwa inovasi itu penting, tapi eh, resikonya memang kalau berhasil, hasilnya nyata baik besar juga, Mhm. tapi kalau gagal risikonya besar juga. Karena di sini sampai 85% ide yang diciptakan itu malah tidak mencapai pasar yang diinginkan. Itu Ya, saja sih Pak yang catatan yang belum yang kami tambahkan. oke oke ya ya. Jadi itu juga ditulis Mas Sayuti saya lihatnya di uh, Google Classroom-nya ya ada satu slide yang jelasin bahwa memang faktanya itu atau kabar buruknya adalah inovasi nggak mudah dan untuk sukses itu butuh effort dan juga key takeaways-nya adalah ya pengelolaan manajemen gitu ya managing. Jadi ya memang benar kalau kita eh, ingin inovasi kita perlu upayakan perlu kita kelola. Tapi ya ya benar ada risiko ya. Tapi apa risikonya kalau nggak jalanin atau lebih besar mana risikonya? Mungkin saya mau tanya Mutia, Mbak Mutia. Ya Pak, resikonya itu lebih nggak jalan, nggak apa namanya nggak bagus kalau misal memang belum pernah mencoba Pak. Oke, jadi Setidaknya kalau mencoba mungkin ada faktor gagalnya juga, tapi faktor sukses itu lebih besar. hmm, oke jadi ada kemungkinan ya, tetap ada kemungkinan. Kalau kalau nggak nyoba, eh, ya lebih besar risikonya ya tadi disebut Iya Pak. karena 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 apa risikonya? Kalau tidak pernah mencoba ya eh, yang pasti nanti tertinggal Pak daripada yang lain gitu Pak. Hmm. Tertinggal ya. Dan kemungkinan itu bisa lebih besar risknya ya. Betul Pak. Hmm. Oke, jadi dalam ya manajemen harusnya memang mengupayakan supaya dia lebih stabil sifatnya, tapi ya dalam perjalanan bisnis itu selalunya nggak pernah bisa berlama-lama ya dengan keunggulan tertentu gitu. Uh, um- dan kita ada bahas quote Microsoft itu ya, kalau nggak salah Bill Gates itu bilang apa?
Dia cuman 2 tahun dari uh, menjelang produknya punah gitu ya. Jadi ya, jadi memang ada risk yang untuk sebagian orang mungkin malah lebih besar kalau nggak lakukan inovasinya. Memang ada apa? Ada pepatah bilang di beberapa saya pernah lihat itu eh, kira-kira bunyinya kalau nggak mau ambil risiko itu malah mungkin sesungguhnya risiko terbesar itu. Saya ingat dulu eh, poster gitu, terus ada satu orang yang lagi duduk nyaman di sofa, tapi kemudian dia di di apa? Ada angin puting beliung, jadi malah eh, santai-santai, tapi kemudian ada problem di belakangnya. Oke, itu mungkin juga satu takeaways ya. Jadi poinnya dan mudah-mudahan sepakat semua bahwa inovasi itu memang penting. Tentunya setiap perusahaan bisa beda urgensi dan kondisinya. Ada yang mungkin sedang di situasi yang nyaman, dalam arti sedang apa eh, unggul di satu produk atau layanannya, dan kemudian teknologinya tinggi, mungkin sulit ditiru, atau ada juga yang memang dituntut untuk segera melakukan sesuatu ya. Oke, dan juga ada variasi mulai dari incremental atau mungkin modifikasi sampai kemudian lebih kompleks seperti misalnya merubah model bisnis gitu. Oke, jadi itu sesi pertama. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi satu teman yang Anda buat sesuatu mau di-share. Menambahkan. Silakan Mas Lis. Halo, Lis Dianto ya tadi mau coba. Putus Pak. Maaf tadi terputus. Oh Izin. iya, silakan. eh, Mungkin ini Pak ya, kalau inovasi itu sebetulnya, kalau tadi kan inovasi tidak harus mulai dari nol ya Pak ya, tidak harus sesuatu yang baru. Kalau kita hanya melakukan improvisasi dari sesuatu yang sudah ada, artinya kan itu juga sah saja Pak ya. Yap. Eh, apakah inovasi yang mulai dari nol dengan inovasi yang sifatnya hanya improvisasi itu juga berbeda Pak ya, resikonya ya. Dan apakah mungkin ada patternnya Pak, kalau sesuatu yang baru itu mungkin lahirnya eh, dari research atau dari dunia akademisi gitu Pak. Tapi kalau yang sifatnya yang hanya improvisasi itu mungkin lahirnya dari eh, apa ya, dari dunia profesional gitu Pak, dari Hmm, hmm. keseharian, pengalaman kerja, kemudian mungkin dari manufaktur. Apakah Ya. mungkin seperti itu ya Pak ya Pak? Jadi untuk mengurangi resiko, karena kalau misalkan sesuatu yang betul-betul baru terus kemudian itu dilahirkan dari satu company, ya mungkin eh, ya tadi potensi resikonya juga besar gitu ya Pak ya, mungkin dana yang Ya. digelontorkan besar gitu. Tapi kalau dilahirkan mungkin dari dunia research gitu, mungkin kayak AI lah gitu Pak ya, sebelum AI ini booming kan 10 tahun yang lalu sebetulnya diskusi ini sudah ada di dunia akademisi gitu Di Pak ya, kampus ya. iya di kampus. Ya. Maka memang seperti itu Pak ya, proses-proses untuk apa, membedakan inovasi yang sifatnya mulai dari nol, sesuatu yang baru gitu, dengan inovasi yang sifatnya improvisasi, itu harus ada demarkasinya juga gitu Pak ya. Ya. Oke, oke, ini sebenarnya menarik ya, dan juga tadi dilandasi oleh diskusi yang sesi pertama itu ya, bahwa ada peran pemerintah, peran kampus, eh, dan kemudian kebayang tadi Mas Listianto tuh menunjukkan kayak perusahaan juga mikir-mikir banget ya, atau ada kayak keengganan untuk mau duluan gitu, mungkin risikonya dan seterusnya. Mungkin ada yang mau komen dulu. Ini Mas Lisdianto nampaknya tadi eh, cenderung seperti itu. Kalau perusahaan, aduh ngapain gue mau coba invent gitu, atau itu biayanya besar dan seterusnya. Gimana menurut Anda gimana? Eh, coba Bisa di komen konteks Pak, boleh Pak. Indonesia?
Oke, silakan Mas, Mas Sud. Oke, eh, sesuai kuliah yang semester lalu, maaf, minggu lalu, inovasi kan tidak hanya dari hal yang baru ya Pak, ya. Kita bisa coba mengelaborasi apa yang kita bisa lah seperti itu. Nah, bisa contoh yang BYD juga dia bukan yang pertama menciptakan mobil listrik. Cuman Hmm. bagaimana dia lebih bisa lebih ekonomis dan bisa lebih scalable seperti itu. Nah, kalau kasus di Indonesia, contoh kalau di industri saya Pak di asuransi, awal-awal industri asuransi yang terakhir-terakhir ini terkait mobil listrik itu jarang yang mau Pak, karena secara loss ratio belum belum tercipta. Jadi hanya ada beberapa yang bisa support itu. Nah, efeknya adalah beberapa asuransi yang bisa support mobil listrik itu eh, dapat untung lebih dulu gitu, dapat untung lebih dulu Mhm. karena yang lain belum tahu nih gitu. Jadi dia punya ilmu lebih dulu sehingga bisa memformulasikan bagaimana untuk mengcover asuransi mobil listrik tersebut. Dan akhirnya sekarang udah mulai banyak, namun masih belum semua asuransi bisa cover mobil listrik. Nah, Bisa tetap nggak bisanya tetap ditentukan oleh. lebih kayak gini Pak. Teknologi mobil listrik ini kan baru. Kalau kebakar Oh, ini dia secara fire risk beda. Secara risikonya ini mostly bakal total loss nggak bisa dipadamkan seperti itu. Sehingga tidak bisa pakai APAR yang saat ini ada. Nah, ya, formulasi itu membuat asuransi itu takut nunggu kalau ya. kalau saya main mobil listrik ke industri mobil listrik cukup nggak nih last numbernya seperti itu. Cuman kalau yang sudah terjun duluan, sudah riset duluan, sudah tahu nih kira-kira formulasinya seperti apa, harus pasang term kondisi seperti apa agar Hmm. secara economical value-nya masuk. Nah, kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi mau nggak mau harus harus mencoba, cuman ya harus harus melakukan riset sih. Hmm, Gitu. hmm. Jadi, oke Mas, ini tadi kalau dikaitkan sama pertanyaan atau komennya Mas Lisdianto, Mas Sud ini agak sedikit lebih mau ambil langkah ya, jadi agak Iya sedikit Pak. ngambil risikonya dan jalanin, atau memang itu pilihan. Nah tadi di Pilihan sih industri Pak, pilihan. Tapi di saya industri, cenderung cenderung itu memandang itu sebuah peluang. hmm, Cuman hmm. bagaimana kita memitigasi risikonya Ya. seperti Ya, itu Pak. jadi oke, jadi memang ada berbeda tadi kalau kita mau aman, kita biar nunggu aja, biar lihat orang lain dulu, atau kalaupun mau mulainya yang modifikasi, yang lebih incremental gitu, yang improvement, ketimbang pilih itu ya, pilih sesuatu yang agak lebih radikal. Nah, ini sebenarnya memang tema yang kita mau bahas di sesi 2. Ada sebenarnya banyak opsi. Kenapa kita harusnya punya alasan untuk mulai, untuk mulai aja dulu gitu dalam hal inovasinya ya. Maksudnya dalam upayanya gitu. Sehingga mungkin lebih dari sekedar nunggu. Itu yang dianjurkan. Tapi tentunya tetap eh, ya istilah orang sekarang terukur ya, terukur, dikelola, dipastikan ada langkah-langkah yang lebih optimal dibanding yang lain, seperti itu ya. Jadi ini di sesi 2 kita coba diskusikan itu, kenapa sebenarnya kita punya alasan untuk mulai dan coba lihat berbagai opsi-opsi untuk idenya sendiri gitu, instead of hanya sekedar nunggu atau mungkin hanya sekedar modifikasi, karena ada banyak strategi yang tersedia, ada banyak langkah yang tersedia yang mungkin kita bisa jalanin, dan that's why kita bicara tentang pengelolaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri, nggak impromptu satu orang atau mungkin atasan aja gitu ya, atau nggak membiarkan kayak eh, kayak terjadi begitu aja gitu, dan syukur-syukur nanti ada dapat idenya gitu ya. Nggak seperti itu. Ini ada satu sesi ini kita coba bicara tentang aspek itu ya. Oke, tapi tadi saya juga ingin mengomentarin, eh, kelihatannya memang karena ekosistemnya nggak begitu mendukung, eh, bisnis jadi lebih kayak pinginnya memang nggak berinovasi, dalam arti yang tadi lebih kompleks. Mungkin juga karena terbiasa
Mungkin juga karena kita ada banyak sumber daya alamnya, itu juga jadi satu penjelasan. Karena orang maunya kayak ya ekstraksi aja gitu, terus jualan barang barang mentahnya atau udah dapat uangnya gitu. Itu bisa bisa jadi satu penjelas juga ya. Kemudian tadi bicara eh, kampus juga mungkin ada benarnya juga budget kita di riset yang untuk perguruan tinggi maupun lembaga penelitian pemerintah itu terbatas ya. Jadi inisiatif dan proyeknya juga terbatas dan karena tadi ada kebiasaan bisnisnya agak lebih enggan ya, bisnis nggak begitu tertarik kerja sama kampus atau kampus juga nyarinya sulit aja partner bisnis gitu karena mungkin bisnisnya maunya yang lebih simple atau mungkin kalau dia bisnis global dia mungkin terimanya dari headquarters atau bukan dari apa di lokalnya gitu ya. Oke, itu bisa bisa menjadi penjelas. Tapi oke, kita segera mulai sesi kedua ya dengan tadi diskusi itu. Nanti Anda akan lihat bahwa sebenarnya yang di tadi Lis Dianto tanya itu eh, harusnya udah lebih bisa di challenge. Jadi kita cukup cukup ada banyak opsi dan banyak cara sehingga kita harusnya bisa bisa kerjakan. Walaupun mungkin bisa bertahap dan walaupun juga mungkin nggak harus yang langsung radikal ya. Oke, jadi ini sesi saya sedikit modifikasi bahannya dari yang outline karena tadi saya berpikir mungkin aspek entrepreneur, corporate entrepreneur itu sebagian besar udah dibahas di mata kuliah entrepreneurship. Jadi saya agak sedikit ubah ini. Saya masuk ke sini eh, temanya generating problem insight dan ini saya coba gabungin dua chapter di Tid and Besant itu chapter 5 dan chapter 6. Ya, jadi saya sedikit modif harusnya itu ada how how corporate entrepreneurs differs ya itu sesi kedua saya coba modif karena saya asumsikan di sesi pertama kita harusnya udah lihat kebutuhan untuk inovasi kemudian memang ada stream studi tentang corporate entrepreneurship. Ada sedikit beda antara inovators dalam arti dia apa perusahaan startup dengan kita inovator sebagai profesional, sebagai karyawan. Itu tentu ada nuans tertentu. eh, itu yang harusnya yang tadinya saya alokasiin ya, tapi saya karena membayangkan Anda udah dapat beberapa kali entrepreneurship, bahkan ada sociopreneurship, saya ingin masuk ke sini aja. Oke, jadi kalau Anda lihat di Tit and Besan itu chapter 5 dengan chapter 6, ini ya tadi kita kita lihat sebenarnya banyak banget sumber-sumber ide yang kalau kita terampil, kalau kita kelola, kalau kita jadiin satu kebiasaan, tentunya bukan sendiri, tentunya lebih menyeluruh ya, lebih karyawan secara umum itu peluang-peluang untuk mengusulkan ide barunya jadi lebih lebih terbuka, lebih banyak dan eh, jangan lupa kalau inovasi itu dari ide yang benar-benar matang, yang benar-benar bagus, benar-benar timely, eh, ya itu adalah bahan baku untuk bisa sukses. Ya, karena itu kita butuh pendekatan tertentu seperti waktu kita bahas di sesi 4 nanti kita akan bahas design thinking. Tapi ini sebenarnya sebagian menjelaskan gimana prosesnya ya. Jadi saya nanti akan ajak Anda lihat satu model namanya Innovators DNA. Itu satu buku yang menunjukkan, coba menyarankan kalau mau jadi inovator itu mesti ada perilaku-perilaku tertentu. Kemudian ini yang tema yang dari Tit and Besson itu adalah identifying sources of innovation dan search strategy for innovation. Uh,
Jadi ini penjelasan tentang idea generation ya. Kemudian nanti di sekitar jam 8 lewat saya ingin Anda workshop kecil-kecilan gimana gunain satu model itu need pull and technology push canvas. Nanti Anda berkelompok, Anda coba coba tawarkan satu ide dan kenapa Anda mau sarankan itu. Ini kelompok Mbak Mutia atau yang lain udah ada kelompoknya ya? Eh, Satu kelompok berapa orang, Pak? Kami udah ada kelompok yang satu kelompok 4 orang Kelompok yang sampai lima sebelumnya orang. atau ya mungkin 5-6 orang ya. Ini kan jumlahnya sekitar 30-an ya. Iya, Ya mungkin antara 6 atau 5 orang ya. 6 orang kali ideal. 6 orang ya, Pak. Baik, Ya Pak. Nanti lebih kami kurang bentuk. boleh, tapi kalau rata-rata 6 mungkin lebih bagus. Baik, Pak. Oke, saya juga nggak tahu. Biasanya kalau Mas Gilang itu ada kasih Google apa sorry breakout room ya. Tapi saya lupa dari pesan. Mungkin belum disiapin ya. Oke, Pak. Sebentar saya hubungi Mas Eh, Gilang dulu ya, Pak. Ya, kalau memungkinkan. Kalau enggak, kayaknya saya nanti ubah ke jadi individual assignment aja. Kalau nggak memungkinkan untuk diskusi. Tapi kalau bisa itu ideal. Coba saya hubungin Pak Gilang dulu ya, Pak. Oke, makasih ya. Baik, Baik, Pak. jadi ini tadi saya mau coba. Oke, ini dulu kali. Tadi kita udah diskusi dan Anda udah sepakat tadi eh, apa inovasi pentingnya dari sesi pertama dan oke dah. Tadi masih ada ragu-ragu. Lisdianto masih agak membayangkan akan ada uh, risiko dan seterusnya ya. Tapi oke kita kita coba lihat sesi ini akan mengubah cara pandang Lisdianto atau yang lain tadi yang mungkin ragu. Uh, anyway, when did the last time you suggest a creative atau innovative ideas? Do you remember the sources? Silakan, mungkin ada yang punya pengalaman sejak bekerja, mungkin beberapa kali diminta untuk beresin satu hal dan mungkin Anda terpikir sesuatu dan Anda usulin dan berhasil. Gimana Mas? Siapa nih yang masih belum on cam? Kalau Krisna udah bisa ikut? Eh Shera, Ya Pak, Shera ikut ikut diskusinya nggak barusan? ikut-ikut. Ini untuk menjawab ini ya Pak. When did the Ya. last time you suggest creative ini? Aduh, Ah, ah. kapan ya? eh kapan ya? Mungkin sih hmm, kalau yang inovatif banget, mungkin aku sih kepikirannya mungkin kalau yang inovatif banget, karena aku kan sebenarnya di bidang koms ya Pak gitu. Jadi mungkin inovatifnya a bit different sih untuk konsep yang kita bahas. Aku belum kepikiran apa sih Pak. Atau mungkin yang kantornya buat. Kalaupun nggak dari Shera, mungkin dari Kantor temennya apa ya? satu, ya mungkin satu konsep. Hmm, hmm, hmm. Oke, it's okay kalau mungkin belum Izin apa Belum sharing, Pak. belum ingat kepikiran Pak, atau maaf. mungkin nanti Izin sharing, ya Pak. kalau nanti ingat Boleh nanti aku silakan. share. Ini tadi siapa Saya Mas rekan-rekan. Berman ya? Ya, saya Berman, Pak. Izin sharing, Pak. Ah, Jadi kalau di silakan. kantor kami ini kan
mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu kali ya kita mesti dipaksain berinovasi gitulah. Karena kan kita itu perusahaan teknologi dan perusahaan yang menserving customer gitu. Jadi Ya. gimana cara kita itu untuk buat suatu inovasi yang bisa menserving customer. Nah, last time yang atau Creative Innovation ED itu adalah saat yang saya sebut itu dengan ticket journey gitu Pak. Jadi ticket journey itu maksudnya adalah kan kita punya customer ya. Pada saat ada jaringan Mhm. putus, misalkan daripada customer itu call kita atau misalkan customer kita itu kita informasikan apa yang terjadi, terus kita buat suatu inovasi berbentuk dashboard yang self service namanya Pak. Jadi kita punya website, nanti si Hmm. customer-customer itu akan melihat kondisi jaringan seperti apa, lagi ada apa di sana atau perbaikan sudah dilakukan dan berapa lama perbaikan itu akan dilakukan. Seperti itu Pak. Mhm. Oh, oke. Jadi pelanggan bisa tahu status itu ya, perbaikan atau Iya Pak. Iya, oke, benar oke. sekali Pak ya. Jadi dia bisa melihat langsung dari website yang kita sediakan yang sudah kita Hmm. informasikan sebelumnya. Instead of mereka yang call atau misalkan Iya. yang memberitahukan Hmm. mereka gitu Pak. Dan itu untuk individual juga ya, atau hanya untuk customer kantor? Maksudnya Individual Pak, perumahan ada Pak. untuk perumahan juga ya. Oh, itu oh Itu Pak. bagus tuh berarti. Saya rasa kayak saya pakai eh, Expedit. Telkom ya. Itu agak bisa juga di telepon dan ditanya gitu. Ya, Tapi nggak bisa lihat sendiri. ya bisa. Kalau di situ kan kita bisa lihat Pak statusnya seperti apa, lagi Ya, diapain tuh, ya. problemnya ada di mana seperti itu Pak. Kita informasikan Oke. ke mereka. Ya, saya rasa bagus bagus banget dan karena orang-orang yang nggak apa backgroundnya teknologi mungkin Akan pingin paham sih. tahu kan itu Ya, akan paham gitu apa Pak. dan statusnya ya. Oke dan seringnya orang nggak sabar ini. Biasanya kalau saya suka dimarahin anak-anak yang Ya, kerja juga. Dan mereka kerja di rumah, ada yang kerja di desain tuh suka benar-benar ngomel-ngomel. Ini kenapa kok sih? lama banget sih gitu. Dan Kemarin. yang dimarahin kita. Iya benar Dia Pak. dia sendiri katanya. Oke, saya rasa itu ide yang menarik. Eh, nah, mungkin Mas Berman ingat dari mana itu eh, idenya dari mana gitu? Nah, Kalau idenya itu sebenarnya berangkat dari ini sih Pak. Jadi kan kontak center kita kan punya kontak center ya Pak. Nah, kontak center itu kan ya sebenarnya secara kapasitinya terbatas gitu loh. Pada saat Mhm, misalkan mhm. kalau kita gedein kan cost-nya tinggi nih. Jadi instead of kita menambah orang atau dengan menambah cost, akhirnya kita berinovasi gimana sih kalau misalkan customer itu aja yang liatin gitu loh. Ya, Kenapa sih harus kita call mereka? Kenapa sih harus memberitahukan mereka? Gimana kalau misalkan ya si customer itu sendiri aja yang melihatnya gitu seperti itu Pak. Dengan begitu kan incoming call ke kita sedikit dan dengan Mhm, mhm. misalkan lebih sedikit incoming call akhirnya kan kontak center itu tidak terlalu banyak yang disiapin gitu Pak secara manpower ya. Ya, ya betul. Oke, dan itu artinya internal ya, mungkin lagi Internal diskusi, Pak. lagi rapat, atau mungkin si orang apa, orang customer service ya, bisa Ya, bisa jadi ya. benar Pak. Oke, jadi itu menjelaskan tadi ya, ada satu ide, idenya diterapin dan kita bisa telusuri sourcesnya di mana gitu. Ya, Dan tadi juga udah kelihatan itu penting dan menjelaskan ada peningkatan pelayanan di sana. ya. Oke, mungkin teman lain udah ada Pak, yang minat maaf. sekarang. Aku mungkin kepikiran tadi mau Kira nambahin udah inget dari lagi ya. Mas Berman. Iya, Hmm. jadi sama sih. Aku baru keinget gitu waktu itu kan aku pernah di perusahaan startup ya. Jadi memang ini anak perusahaannya Siloam gitu yang baru dibuat Hmm. saat pandemi COVID-19 gitu. Jadi memang goalsnya mereka adalah menjadi pionir di digitalisasi gitu ya. Dia akan helping semua industri kesehatan gitu, nggak menutup cuma rumah sakit gitu. Jadi klinik, event asuransi yang bergerak di kesehatan yang memang mereka mungkin masih manual dan pengen going through digital, mereka bisa help nih provide Hmm. product Hmm. and solution gitu. Nah, waktu itu kan memang kita kaget semua ya dengan COVID gitu dan semua di-push digitalisasi gitu di mana industri kesehatan Indonesia pada waktu itu, bukan pada waktu itu sih mungkin bisa dibilang
lebih tertinggal lah ya gitu kalau dibandingkan nggak usah jauh-jauh dengan yang lain gitu ya, dengan Eropa, Amerika. Hmm. Bahkan sebenarnya dengan Malaysia dan Singapura aja tuh kita ketinggalan gitu. Padahal sebenarnya pasar kita tuh banyak gitu. Masyarakat kita besar gitu ya. Cuma memang kalau punya duit kan dikit-dikit kayaknya berobat ke Malaysia gitu, ke Singapura gitu. Nah, itu jadi Hmm. tantangan Hmm. sendiri sih pada waktu itu gitu. Nah, waktu itu kita coba bedah sih gitu. Ternyata di industri kesehatan Indonesia itu nggak cuma untuk berobatnya aja yang masih sangat manual, tapi bahkan hulu ke hilirnya gitu. Proses administratifnya pun masih amat sangat manual gitu. Jadi mungkin Hmm. Hmm. kalau ada ngelihat obat gitu ya, itu harus dicatat gitu mana yang bentar lagi kedaluarsa gitu. Padahal Hmm. kalau di Hmm. luar tuh udah ada sistemnya gitu. Jadi kita buat beberapa sistem waktu itu, contoh juga kan as simple as waktu tunggu deh gitu kan, banyak kalau ke rumah sakit kita antrinya panjang gitu buat daftar Betul, gitu ya. betul. Jadi waktu itu kita membuat sistem gitu. Jadi sistemnya ini tuh hanya dengan pakai KTP bisa Hmm. diinstal di HP atau alat ya, waktu itu aku agak lupa sih. Jadi tinggal dipotret, nanti langsung connect ke komputer. Jadi datanya tuh langsung otomatis udah terisi gitu. Jadi itu menghemat Hmm. waktu tunggu dan paperless juga kan ya gitu. Jadi nggak akan hilang-hilang gitu. Maksudnya mungkin kalau paper gitu kan lebih riskan ya, bisa rusak, bisa hilang gitu. Nah, ini akan di database akan lebih tersimpan, terus cepat gitu. Pasiennya nggak perlu nunggu lama, datanya tinggal difoto, langsung masuk ke komputer, waktu tunggunya sebentar, mereka bisa langsung berobat gitu. Sama kita bikin sistem yang eh, aplikasi juga sih, jadi memang kita tahu mana aja obat yang harus disuggest untuk dibeli gitu ya, karena mungkin di rumah sakit ini lebih banyaknya pasien apa, mana yang sudah mau kedaluarsa, mana yang harus ditambah, mana yang dikurangi. Nah, itu kita buat seperti itu sih, karena ternyata kalau kita riset gitu, ternyata industri kesehatan di Indonesia tuh jangan nggak perlu jauh-jauh harus ke pengobatannya dulu, bahkan di hulunya aja nih administratifnya juga banyak yang harus dibenahi untuk supaya Hmm. bisa lebih digitalize gitu sih. Oke, oke, terima kasih. Ya, saya rasa saya setuju banget ya itu jadi satu isu di industri layanan kesehatan. Eh, dan bahkan mungkin sampai sekarang, ya saya rasa itu isu yang harus dipecahkan oleh rumah sakit. Apa terlalu lama nunggu. Saya masih ngalami di rumah sakit yang bagus sekalipun, tapi ini juga udah bahkan udah kayak naik pangkat gitu ya. Tadinya rumah sakit yang terus dibeli oleh satu grup TMC itu yang beli. Sebelumnya itu eh, mungkin bukan dimiliki oleh grup, itu layanannya eh, menyebalkan. Nunggunya daftar di botnya itu, terus nunggu obat lama, kadang ada dokter yang terlambat. Nah, itu saya sering ngalamin. Nah, tapi ini udah berbenah, udah ada digitalisasi, tetap masih ada peluang-peluang ya untuk memperbaiki dan bikin layanan lebih nyaman. Eh, dan saya pernah juga, kalau nggak salah teman angkatan sebelumnya itu dari layanan kesehatan juga, satu grup juga, mereka ada ide kayak pasien lebih eh, cepat atau transparan, lebih tahu ini tarifnya berapa, ini harganya berapa, itu mungkin satu hal yang diperlukan ya untuk pasien. Oke, jadi itu. Nah, tadi waktu saya share itu, kita lihat ada kemungkinan benchmarking, ada kemungkinan nerapin yang udah diterapin di industri lain ya. Itu namanya analogous experience atau analogi, menggunakan analogi. Itu juga satu sumber untuk ide yang inovatif. Dan tentunya ada teknologi yang dorong ya. Oke, jadi kelihatan banyak peluang sebenarnya. Mungkin satu teman lagi yang Anda pernah dengar di kantor, dan atau Anda sendiri yang usulkan, silakan. Rifko gimana? Udah bisa ikut? Malam Pak. Kalau saya karena bergerak di bidang akuntansi dan pajak, kalau untuk inovasi belum sih Pak, karena kita lebih menyelesaikan case-nya aja. Case-nya ya, mungkin
nggak tahu mungkin software tertentu atau Nah, kalau untuk sekarang ini kan Pak, kalau tahun lalu itu kan kita pakai DJP online namanya Pak ya. Tapi hmm, kalau hmm, untuk pajak tahun ini dia memang udah pakai Cortex Pak, yang lagi ramai dibincangkan. Jadi itu hmm, hmm, aplikasi terbaru lagi, kemudian dengan software yang terbaru, cuman dia udah dalam satu aplikasi kita bisa melihat pelaporan perpajakan kita, baik dari segi PPN maupun PPH gitu Pak, dan juga orang hmm, pribadi. Nah, di tahun ini memang dicanangkan atau diwacanakan baik dari segi perusahaan maupun orang pribadi akan melapor pajak di dalam aplikasi tersebut. hmm. Ya, oke, baik. Jadi, nah ini kita memang mau masuk, mau coba dalami eh, apa aja sih sumbernya gitu kan. Terus kita dapatnya itu apakah kebetulan atau tadi ada mungkin rapat atau mungkin dari pihak eksternal atau contoh ya. Oke, jadi kita coba lihat. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau ingatkan lagi kita bahas. Kita punya model ini ya, yang kita jadiin apa eh, bahan diskusi. Walaupun model ini bisa banyak variasinya, tapi seperti saya pernah sampaikan di sesi pertama, kalau dia itu stages, itu awalnya ada idea generation, kemudian idea promotion, dan idea implementation. Nah ini kita akan lebih banyak di idea generation di sesi ini. Eh, Kita coba lihat ya. Walaupun sebenarnya kalau saya, karena ini kan hanya untuk tujuan pembelajaran orang buat model ini ya, seperti stages. Sebenarnya di lapangan tentu kejadiannya nggak sesimpel ini ya, juga nggak linear. Itu bisa bolak-balik kayak idea generation dulu udah dipromoin, terus yang yang mau kita yakinin kasih masukan ide kemudian bisa balik lagi ke awal. Begitu juga di penerapan ya, itu penerapan di lapangan kondisinya bisa bisa beda, bisa kok lebih kompleks, bisa ada pihak lain yang ikut terlibat, jadi balik lagi ke eh, generation ideas. Jadi sebenarnya yang namanya creativity itu bisa hadir di setiap stages, walaupun dalam literatur orang banyak eh, lebih menekankan di idea generation ya. Tapi kalau di lapangan kita tahu sebenarnya creativity atau ide yang baru itu terlibat di semua proses ini. Oke, kita coba lihat yang pertama ini ya, dan ini ada satu video. Saya ajak Anda untuk eh, apa namanya lihat ada anekdot ya, di mana ide itu sering atau invention itu kebetulan. Walaupun kita tahu dan kita tadi bahas, kita nggak pingin mengandalkan kebetulan gitu ya di organisasi kita. Mungkin yang saya mau highlight nih yang terkenal, populer banget, post-it notes. Tapi kita coba lihat mungkin 2-3 menit ya. Saya coba share. Ini saya coba. Ada yang udah pernah tahu kan itu atau udah sering dengar ini post-it ini? Saya mau tanya Jeffrey gimana? Pernah dengar ini anekdot post-it? Pos itu kertas yang tempel itu Pak ya? Ya, betul. Sticky note. Sticky note ya. Kayaknya pernah Pak. Lupa tapi itu kayaknya apa ya inovasi? Oh, dia pakai kertas yang ditempel itu ya. Pernah Ya, dengar Pak ceritanya? pernah dengar ya? Pernah. Cuman saya rada lupa. Dia menciptakan itu deh, post-it itu buat ditempel gitu ya kalau nggak salah ya. Buat pengingat atau Oke. reminder orang gitu Pak. Iya, jadi eh, dia mau ciptain lem yang kuat, tapi malah formulanya Nggak bagus. ya keliru. eh, Iya. tapi justru, tapi ide digunakannya itu juga butuh waktu ya. Jadi nggak sengaja. Jadi dia dia apa butuh apa namanya yang nempelin partitur atau alat
bukan alat apa sih, orang musik itu kalau apa lihat lihat tempat kayak notes gitu. Jadi dia Mhm. ceritanya di gereja ya, atau tapi dia dia butuh itu untuk nempel, tapi nempelnya nggak kuat gitu. Nah, dia ingat pakai yang lem yang nggak berhasil ini, dan baru kemudian jadi bisnisnya belakangan ya. Oke, itu satu contoh yang populer. Tapi saya mau aja Anda lihat ada beberapa hal lagi. Mungkin dalam 2-3 menit ini. Sorry. Ini udah lihat share-nya. Sudah, Pak. Oke, kita coba lihat ada beberapa yang mungkin Anda pernah dengar. Ini Teflon ya, juga terkenal. Qualities. It was non-reactive. American scientist Roy J. Plunkett was doing research for the company DuPont with the goal of finding a way to make their fridges safer by replacing the hazardous refrigerant Freon with something else. Sorry, suaranya kedengaran dan videonya bisa kelihatan. Bisa, Pak? Dengar, Pak. Bisa, Dengar, Pak? Pak. Kedengaran Pak, kedengaran. Saya teruskan ya. He must have thought it was another failed experiment when he found that the gas mixture he had created just vanished overnight, and all that was left of it in the container was some white, waxy substance. That strange substance proved to have some useful qualities. It was non-reactive, non-stick, and resistant to extreme temperatures from -100 degrees to 500 degrees Fahrenheit. In 1941, DuPont patented the invention that we all know today as Teflon. Potato chips. New York chef George Crumb. Great name for a chef, huh? Actually, it'd be better for a baker. Anyway, Chef Crumb got a lot of customer complaints that his fries weren't crispy enough. Crumb, a bit annoyed, decided to slice the potatoes as thin as he possibly could, deep fry them in boiling oil, and slather them in salt. That ought to show him, he probably thought. But to his surprise, people went crazy for the new recipe. Potato chips have changed a lot since 1853. Today, they come in over 200 different flavors, from the classic sour cream and onion to some pretty bizarre ones like wasabi ginger. Ooh, that sounds good. Ice cream cones. Ice cream itself is nothing new. The Chinese ate something very similar to it as early as 200 BC. Ice cream cones, however, were the product of a happy accident at the 1904 World's Fair in St. Louis. The ice cream booth had been so rushed with customers that it ran out of bowls. Things weren't so busy in the next booth over, where Ernest Hamway was selling Persian waffles. In a kind gesture, Hamway started rolling his waffles up into cones and offered them to his neighbor to use instead of bowls. Customers fell in love with the final product, and that's how the ice cream cone was born. Coca-Cola. John Pemberton wasn't a businessman. He was just a pharmacist trying to find a way to get rid of headaches. So he came up with a simple recipe consisting of 2 ingredients, coca leaves and cola nuts, combined into a syrup. It went on the market in 1886. The syrup was supposed to be mixed with water, but the seller once mixed it with soda by accident. This is how the delicious and refreshing drink we all love today was created. Post-it notes. Dr. Spencer Silver was working as a chemist for 3M Company back in 1968. He was trying to create a super strong adhesive, but what he got instead was quite the opposite. A low-tack yet high-quality adhesive, only strong enough to hold up a piece of paper, but durable enough to be relocated multiple times without losing its stick. It wasn't until 1974 when the use for his invention was found. His colleague needed something to mark his hymnal and church choir, and Silver's sticky papers worked like a charm. The name Post-it notes was later dubbed
and they became a must-have in homes, schools, and offices around the world. Oke, Anda ada punya anekdot lain yang pernah dengar mungkin di bidang Anda, ide-ide baru di sekitar yang nggak sengaja. Memang cukup banyak ya itu kalau literaturnya nyebut yang populer tentunya, tapi kalau dibandingkan dengan semua ide tentunya itu nggak ada artinya. Ada yang pernah dengar lagi anekdot tambahan? Izin tambahan sih Pak Taufik, mungkin ini bukan di bidang saya ya, tapi mungkin yang ingin saya sampaikan dalam keadaan terjepit ataupun dalam keadaan orang dipaksa untuk berkompetisi, biasanya menemukan banyak penemuan baru yang canggih. Salah satunya ini yang saya tahu penemuan daripada microwave. Oven microwave itu ya, itu sebenarnya kan adalah hasil dari penelitian pada zaman perang yang gunanya buat radar ini ya, radar pesawat musuh ya kalau nggak salah ya, bahkan mungkin frekuensinya bisa dijadikan senjata gitu. Ternyata di masa damai ya bisa jadi oven gitu sih Pak. Ya, Jadi ya. itu Pak. Oke, iya itu satu contoh yang saya pernah dengar juga. Kemudian di ya, jadi itu satu contoh ide yang sukses di satu penerapan itu juga ada peluang untuk diterapkan di tempat lain. Nah, itu waktu kita tadi ngobrolin China, mungkin atau kita sendiri di Indonesia mungkin bisa bisa explore itu ya, maksudnya di push di penerapannya. Jadi kita nggak perlu orang saintis untuk buat kayak penemuan teknologi apa gelombang tertentu gitu. Tapi at least yang udah ada nih mau bisa diapain itu kelihatannya akan lebih banyak akan banyak peluangnya ya. Artinya efeknya ke masyarakat, efeknya ke perekonomian mungkin bisa nggak kalah besarnya dengan kalau buat sesuatu yang baru gitu. Dan anyway kalau baru kan juga kita tahu butuh waktu, butuh butuh ada banyak tahapan gitu. Dan tadi ada risk yang besar yang juga satu disadvantage ya. Ya walaupun secara keseluruhan kita bilang kita ya sama-sama pihak yang mau invention, mau inovasi baru ya why not gitu. Pemerintah juga harusnya memang lebih eh, realistis support yang tadi baru it's okay. Mungkin kampus-kampus tertentu eh, ada alokasi untuk riset dasar dan juga eh, kirim orang studi ke luar negeri, fokus ke riset tertentu gitu ya, itu juga gak ada salahnya. Tapi jangan lupakan itu yang the majority yang tadi application itu gitu. Menurut saya itu juga perlu kita tangani gitu. Semua pihak ya tentunya, perusahaan kayak kampus gitu juga. Oke, ya thanks Mas Mas Sayuti tadi satu contoh ya. Eh, baik kita ke slide kita lagi. Sampai di sini mungkin ada yang mau komen? Pak, izin menambahkan Pak. Oke, Mas apa? Ini baru kemarin saya baru dapat sih dari teman gitu ya. Eh, Kebetulan saya kan di bidang farmasi ya Pak, obat-obatan. Nah, berkaitan dengan inovasi yang ketemu di tengah jalan gitu Pak ya, tiba-tiba. Jadi, jadi ini lagi bahas sebenarnya Pak, belakangan juga ada suatu obat yang sebenarnya indikasinya penggunaannya hanya untuk diabetes Pak. Awalnya untuk pasien-pasien diabetes gitu ya. Nah, ternyata di tengah jalan setiap obat kan memang beberapa ada punya efek samping lain gitu Pak ya. Nah, ternyata obat ini itu sangat efektif. Dia selain selain apa namanya meningkatkan hormon insulinnya itu, nah ternyata obatnya juga memberikan dampak perlambatan pengosongan isi lambung Pak, gitu. Nah, impact-nya ternyata didapat pasien-pasien yang gemuk gitu Pak ya. Nah itu jadi bisa nggak cepat lapar gitu Pak. Nah ternyata dari perusahaannya melihat peluang ini gitu Pak ya, lalu dilihat lagi, diriset lagi, oh ternyata dampaknya bagus nih buat pasien-pasien yang buat diet gitu Pak. Jadi itu inovasi yang ketemu di tengah jalan, mulai dari
dia jalan buat diabetes, tapi ternyata belakangan bisa untuk para wanita biasanya Pak ya untuk yang diet dengan Lihat ya. penambahan dari obat-obatan nih. Seperti itu Pak. Oke, ya, makasih Mas Ahmad. Itu juga sering kedengaran di industri farmasi ya. Jadi Ya. riset, kemudian udah dalamin, kemudian dalam perjalanannya ketemu banyak hal. Itu yang kemarin kita singgung salah satu ide tadi kita mau buat yang radikal, nggak selalu itu ke yang kita niatin semula. Bisa aja dalam perjalanannya ada banyak muncul teknologi yang uh, antara ya dalam dalam perjalanannya. Itu terjadi di proyek-proyek riset besar seperti kita bahas misalnya NASA yang mau kirim orang ke Mars itu uh, banyak kejadian pengembangan teknologi baru. Dan ya kalau kita lihat sejarah kayak mungkin uh, orang pelajari teknologi nuklir misalnya tadinya untuk uh, senjata, tapi mungkin dalam perjalanannya ada banyak penerapan-penerapan lainnya ya. Uh, itu juga satu yang sebenarnya uh, bisa jadi penjelas. Jadi orang terinspirasi. Jadi proyeknya sendiri uh, apa uh, satu hal, tapi inspirasinya itu hal yang lain. Dan inspirasi itu bisa ke sekolah, ke science gitu ya. Mungkin Anda ingat uh, case-nya Elon Musk itu waktu dia dekatin pemerintah NASA ya itu eh, dia itu ditolak idenya oleh orang yang dari kecil dia itu terinspirasi kan itu eh, saya lupa salah satu yang eh, ikut Project Apollo saya lupa eh, ya poinnya itu Elon Musk tuh sangat-sangat terinspirasi dari kecil sama project itu ya. Tapi orang yang sama yang nolak konsepnya untuk pembiayaan SpaceX itu. Kalau Anda ikutin di dokumenter tentang SpaceX. Oke, jadi itu menginspirasi ya, dan juga ada teknologi-teknologi baru yang di antaranya. Jadi Mas Ahmad tunjukin itu case di industri kesehatan. Oke, kita coba lanjutin. Nah, ini kemarin saya udah sempat singgung juga ya di sesi pertama. Saya ingin ajak Anda lagi dengar. Dan mungkin Anda bisa ikutan bantu Pak Prabowo ini. Eh, saya mau kasih cuplikannya sedikit, sekitar 2 menit. Kalau kemarin saya agak sedikit sinis, tapi sekarang karena kita bicara tentang idea generation, nggak ada salahnya ini kita bahas juga ya. Atau Singapura kita jadiin contoh. Udah pada lihat ini? Sudah Pak, sudah kelihatan. Sebagian dah ya. Kita coba ulang lagi ya. And especially the success of the early leaders of Singapore. The leadership, statesmanship, and I think in real life, we are allowed to copy best practices. In school, we're not allowed to copy in our friends' homework or our friends' exam. But in real life, why not copy best practice, right? It's called copy with pride. So I learned this, and I think Singapore has initiated many successful policies. First of all, the housing, the low-cost housing for all citizens of Singapore, which we are going to continue. The initiatives of President SBY and President Joko Widodo
Oke, itu tadi cuplikan ya dari Pak Presiden Prabowo, um, sangat menyadari inovasi di Singapura, dan bahkan dia nyebut tadi di awal pidatonya rupanya pernah besar di sana, di beberapa tahun tinggal di sana di masa kecilnya. Saya bisa membayangkan dia 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 sangat mengagumi Singapura karena uh, saya juga karena kecil di Sumatera, itu selalunya itu Pak, lihat siaran TV Singapura kita dulu di tahun 70-an awal itu. Dan saya ingat banget, kalau lagi ngumpul sama teman-teman masa kecil, misalnya main bola di belakang rumah atau teman-teman SD, itu kita jadiin Singapura itu kayak bahan olok-olok, kayak laughing stock istilahnya. Ya polisi Singapura, ya macam-macam, semua Singapura itu kita ketawain karena kita jauh lebih maju. Ya, jadi sama seperti Prabowo, pasti sangat mengagumi Singapura sekarang ya karena udah maju banget. Ya kita semua mungkin punya pendapat yang sama. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau Anda mau bantu Prabowo untuk niru Singapura, yang mana yang ada rasa kita harus ikut tiru? Ada ide? Tadi Prabowo bilang itu sistem eh, apa perumahannya ya, pembiayaan untuk perumahan, memastikan eh, warga negara itu punya tempat yang nyaman. Nanti kalau udah tua nggak terlalu mikirin cicilan, kemudian lingkungan yang sangat layak ya. Ada yang mau bantu Presiden Prabowo untuk kalau ada yang urgent untuk ditiru, yang mana dari Singapura menurut Anda? Ya, sedikit Pak dari saya mungkin idenya. Ahmad Eh, ya? ya walaupun saya kurang paham mengenai hukum, tapi kan kalau saya dengar-dengar gitu Pak ya, di Singapura itu untuk kepastian hukumnya, kepastian dari sisi mungkin investasi bisnisnya, mungkin dari hal yang kecil-kecil juga, kepastian hukum di jalan gitu Pak ya. Itu mungkin bisa ditiru gitu kan bagaimana penggunaan penggunaan jalan yang tepat gitu Pak ya. Tidak ada lagi pejabat-pejabat yang mungkin apa ya, dia yang buat aturan, dia yang melanggar sendiri gitu ya Pak ya, demi alasan kepentingan mereka gitu. Hmm. Ini kalau saya dari sisi hukum Pak gitu. Oke. Oke, ini yang menarik yang pernah saya bilang ya. Kelihatannya simple, tapi sebenarnya itu sistemik ya. Sistemik banget di Indonesia. eh, Waktu kita pingin berubah, itu termasuk yang berat menurut saya. Karena ya mungkin perekrutan hakim, mungkin polisi itu bekerja di sana ya, dan juga pegawai ASN-nya gitu, itu mesti kita ubah sampai ke sana. Walaupun eh, itu yang bisa bikin sistemnya berjalan seperti itu. Ya, tapi itu satu satu hal yang harus kita upayakan sih. Saya setuju, dan iri banget ya dengan Singapura. Maksudnya kok mereka bisa gitu gitu. Ada menteri yang dapat apa beli tiket eh, Formula One langsung dihukum gitu. Nah, pengusahanya juga langsung kena hukum juga. Nah, ya jadi itu karena dari awal udah konsisten, rekrutmen layanan publik harus punya integritas yang tinggi, dan menerapkannya juga eh, konsisten ya. Sesuatu yang di kita harus kita tiru, dan tapi at the same time itu systemic. Oke, oke. Terima kasih Ahmad. Yang lain ada lagi? Boleh izin menambahkan, Pak? Mungkin Pak nambahin Pak. Oh, ada Pak Era. Mas Era dulu ya. Oh ya, Silakan. ya, saya sih melihatnya ketika waktu di Singapura itu ketika mereka memanfaatkan para lansia dan disabilitas ataupun itu mereka mempekerjakan mereka, Pak. Itu. Hmm, Jadi hmm,
kalau menurut saya sih dengan mempekerjakan mereka otomatis apa namanya lapangan pekerjaan pun menjadi terbuka buat mereka gitu loh Pak. Ya, Gitu. Jadi melihat Singapura itu keren banget maksudnya dalam artian mereka bahkan saya melihat ada istilahnya orang yang disabilitas ataupun yang menurut saya Down syndrome bahkan saya pernah dia bekerja di KFC Pak ketika di KFC dia memperkerjakan orang yang Down syndrome gitu padahal kalau dipikir kita di Indonesia mereka istilahnya orang yang tersisih gitu loh Pak. ya. Itu sih Pak bagi saya Pak. Oke ya, terima kasih Mas Era. Ini juga satu yang menarik dan juga karena kita bicara konteks upaya tadi dari awal berinisiatif ya. Jadi mungkin yang duluan, tadi ada yang menunggu dulu, orang lain kerjain dulu baru kita tiru. Singapura memang terkenal banyak yang nomor satunya, ya, maksudnya yang duluan. Dan saya rasa pengelolaan yang senior ini juga mungkin juga termasuk cukup maju ya, walaupun mungkin ada contoh-contohnya juga di negara-negara maju yang lain. Tapi pengelolaan seniornya memang eh, diniatin dan ada banyak program. Yang saya kemarin tangkap itu ada insentif, kemudian ada kayak community-nya, ada program benar-benar kayak menyiapkan mereka, memungkinkan mereka tuh menikmati hari tua dengan lebih sehat gitu ya. Ya, lebih sejahtera istilahnya, lebih sejahtera. Oke, saya setuju itu juga harusnya satu contoh yang kalaupun belum menyeluruh bisa dikerjakan di Indonesia, mungkin kayak pemerintah-pemerintah daerah tertentu ya. Eh, Kayak sebenarnya kita juga udah mulai ada layanan-layanan kesehatan yang bersifat gratis ya. Udah ada yang pernah nyoba. Ini Prabowo kasih program itu lewat Kementerian Kesehatan. Udah Pak, saya udah pernah coba Pak. Julia udah pernah coba ya itu lewat apps apa? Satu sehat itu ya apa? Ya betul Pak. Tapi Mhm. ya mohon maaf Pak, pelayanannya masih belum maksimal kalau menurut kami Pak. Oh, oke oke. Oke, tapi niatnya juga lumayan lah ya. Itu harus dimajukan. Oke, satu teman lagi kali. Tadi saya bilang ada banyak nomor satu duluan gitu, nomor satu yang pertama gitu. Atau mau periksa ChatGPT? Izin saya, Pak, Pak, boleh izin. Pak? Gambaran dikit Pak. Silakan Mas Bambang. Ya, ya. Nambahin aja sih Pak sedikit Pak terkait dengan yang Singapura Pak. Eh, saya melihat Singapura itu mentality dari warganya Pak ya. Dasar dari situ dan kedisiplinan dari mereka Pak. Itu menjadi Hmm. dasar dia untuk bisa membangun suatu kotanya Pak. Gitu. Jadi ketika pas di sana itu saya melihat polisi itu kok jarang banget gitu loh Pak. Namun mereka sangat disiplin dalam mengatur lalu lintas ataupun ketika di jalan buang sampah tidak sembarangan. Itu dasar Ya. sih Pak sebenarnya. Mental kita tuh kalau nggak di situ tuh susah gitu loh Pak. Majunya gitu. Itu salah satunya. Hmm. Oke. Terus yang kedua ketika saya ke hotel, saya ngeliat nanya gitu sama ya office boy-nya lah gitu. Ada dua air yang berbeda nih air apanya? Air apanya untuk air minum Pak, ini untuk air kotor. Jadi hebatnya Singapura itu merubah air limbah menjadi air bersih katanya Pak. Pas di jalan itu saya lihat Hmm. ada tabung apa besar gitu tabung besar. Nah itu air kotor yang diolah jadi air bersih Pak gitu Pak. Itu keren banget sih Pak menurut saya. Nah saya kepikiran kalau di Indonesia itu Kali Ciliwung itu bisa Hmm. dibikin air bersih kan keren juga gitu loh Pak. Ya. Jadi daripada banjir mendingan dibikin air minum gitu loh Pak. Oke. Itu sih Pak poinnya Pak. Ya thank you Pak. Oke, terima kasih Mas Nanang. Ya Iya, Pak makasih Pak. yang pertama tadi soal mental itu juga eh, eh, nggak sederhana. Nah, mereka mereka juga berubahnya dari dulu ya. Maksudnya dari dulu udah dipikirin harus berubah dan pelan-pelan. Ya, tadi yang saya bilang waktu eh, 70-an awal itu kan Singapura tuh benar-benar jorok orang-orangnya kayak kampung dan kampungan gitu. Tapi itu memang diperbaiki. eh, Dan juga yang air itu juga satu yang istimewa.
kalau Anda periksa itu kampus-kampus tertentu itu memang dialokasikan risetnya ke arah water treatment dan gimana Singapura memang butuh air itu ya karena mereka ada mau apa jaga hubungan dengan Malaysia dan nggak mau tergantung ya. Eh, mereka mereka ingin menguasai teknologi water treatment, jadi sampai mengubah air laut sampai jadi air yang eh, bisa diminum ya. Oke, jadi teknologi water treatment sangat maju di Singapura dan itu diawali dari eh, keseriusan pemerintah support dana penelitian ke kampus lewat proyek-proyek khusus. Oke, jadi itu Di Arab juga itu Pak, di sana Pak. Sama gimana? Arab ditiru Pak. Sama Arab Arab. ditiru Pak. Gitu Pak. Iya, Dubai iya, pakai itu Pak. iya, setuju dan ya kita mungkin karena sumber air banyak dan itu satu hal yang menjelaskan ya, tapi kita memang perlu belajar sih. Oke, memang memang menarik dan ya kita lihat ini beberapa yang kita diskusikan. Eh, kalau kita bicara itu sebagai satu produk, jadi bayangin ide-ide baru itu nanti kalau di tujuan kita mungkin nanti mulai dari sesi ini kita bayangin eh, memang tadi ada yang incremental, tapi kalau bisa nanti kita apa lanjutin ini bisa jadi satu produk atau layanan baru nggak gitu. Kayak tadi ada satu teman yang siapa ya tadi Mutia atau eh, udah berhasil di kesehatan, kemudian akan bisa diterapin di tempat lain. Jadi bisa jadi satu bisnis tertentu ya. Tadinya mau untuk efisiensi karena COVID, tapi kemudian teknologi itu atau layanan atau produk itu bisa ditawarkan jadi lini bisnis baru gitu. Why not? Oke, jadi ini satu contoh. Tadi kita lihat mulai dari user, user insight, focus group ya kita sengajain ada diskusi atau mungkin kita uh, assign dewan gitu yang jadi uh, apa penasehat ya bisa juga ini make sense. Di slide ini kita lihat ada lebih banyak lagi opsi atau peluang-peluang dapat ide ya. Mungkin ada mau pilih satu yang kita belum bahas. Tadi bisa aja regulation ya ini kayak yang di Singapura mungkin bicara regulation. Oh ya sekarang lagi hangat itu ya eh, apa vape itu di Singapura dilarang dan mungkin mereka duluan dibanding yang lain ya. Ya changing rules of the game. Kemudian apalagi nih? Mungkin Anda mau pilih satu dan coba jelasin. Keisha gimana? Bisa ikut Halo Pak, suara saya terdengar ya Pak? kedengaran? Apa ya? Pilih apa ya? Mungkin mau pilih satu di sini. Tadi sebagian udah sih, ini kayak accidents, unexpected, Iya, surprising things. kombinasi dia aplikasi in the world. Kira-kira aja. User as innovators? Siapa ya? Ya, Casey ya, sebagai konsumen, pernah ngasih ide? Kalau aku sih, kalau misalnya di tempat kerjaku kali ya Pak. Hmm. Ini aku bingung juga sih dia masuknya kemana. Ini inovasinya cukup bagus ya kalau dari segi industri. Em, ada RFID Pak. Jadi kita semua sistem dari hulu ke hilir. Mungkin kalau di manual itu semua harus by manusia ya, misalnya pencatatan, stok opnam, kemudian Hmm.
dashboard. Nah, ini semua pakai kartu, Pak. Jadi dari hulu ke hilir, dari incoming, proses produksi, kemudian sampai pack finish good, sampai delivery itu pakai kartu. Jadi semuanya by mesin, namanya smart box. Bahkan Hmm. itu bisa terintegrasi ke planning sama em, apa namanya manusianya. Jadi di kartu itu bisa membaca siapa yang melaksanakan gitu. Ini masuknya kemana ya? Oke, tapi itu tadi produknya Keisha lagi bicara apa? Ini Di kem- industri. di industri pabrik kopi sih Pak. Jadi Oh, pembuatan kopi itu dari biji green bean sampai jadi mhm. roasting, Oh iya. biji di roast. Ya, itu semua pakai kartu Pak. Jadi nggak ada lagi manusia. Sistemnya namanya smart box. Mhm. Itu berawal mulanya dari karena kita mungkin pencatatannya kurang ya, sering selisih lah, terus banyak paper, Mhm. jadi paperless juga kan pakai ini. Terus kemudian eh, kita mau pakai planning itu juga mesti ngomong ke orang produksi pakai kertas atau by briefing langsung. Ini enggak, semua by system Pak. Jadi baca by kartu, lapor by Hmm. kartu, sampai delivery pun pakai kartu gitu. Hmm. Namanya Tapi smart inputnya procurement. gimana itu? Input data dan informasinya? Contohnya ya Pak, dari Nah. incoming dulu. Misalnya ada barang ditimbang, itu nanti orang yang bertugas di timbangan itu pakai kartu, nah, RFID itu ada berupa identitas dia, kemudian nanti ditempel ke smart box-nya. Nanti Mhm. timbangannya terintegrasi di smart box, berapa jumlahnya, baru PIC-nya di situ. Terus kalau misalnya nanti untuk planning, nanti misalnya orang produksi pengen lihat ini lagi planning apa sih, tinggal kasih kartu, dibaca di smart box-nya itu ada berapa, terus kita buat, baru nanti secara otomatis si si mesin kayak packingnya ya Pak ya, ini ke packing, Hmm. itu nanti kebaca juga ke sistem. Semuanya by kartu, Ya, gak ada manusia terintegrasi. Nah itu awal mulanya sih karena digitalisasi ya Pak, jadi ya. mungkin ada inspirasi juga dari sistem RFID yang beredar di masyarakat, kayak misalnya kartu yang di tap-tap di Mhm. transportasi kayak gitu sih, Pak. Ya. Bahkan sampai kita mau, mungkin kalau dulu input dulu baru kita bikin dashboard buat manajemen report gitu ya. Misalnya Hmm. planning versus actual, kita mesti bikin grafik. Ini nggak usah, semua udah ada di sistem. Jadi udah secara otomatis nanti sistem ngebuat grafik sampai Hmm. buat laporan yang benar-benar secanggih itu, Pak. Oke. Oke, itu menarik banget ya. Jadi teknologi yang udah ada, tapi penerapannya itu belum tentu semua orang bisa gitu. Iya, Jadi betul. itu, Itu lumayan cukup sulit sih, Pak, karena itu kan inovasi baru untuk di pabrik ya, karena ah, sebelum ah, ah. saya kan juga punya pengalaman di tempat lain. Karena yang tadi dibilang inovasi baru ya itu. Kalau Hmm. mungkin dulu-dulu kayak mengembangkan inovasi yang ada. Kalau ini inovasi baru, bayangin di pabrik semua harus terbiasa pakai kartu, jadi nggak boleh ada yang lupa untuk integrasiin kartu itu gitu. Ya. Oke, jadi ini ada banyak peluang ya. Mungkin tadi itu lebih ke teknologi seperti apa ya di sini lebih knowledge push, Ya, knowledge ya, mungkin ya. ada teknologinya dan akhirnya bisa bisa efisien dan seterusnya. Seperti Anda lihat ada watching others juga tadi, Iya, reverse engineering, benchmarking, iya betul. copying itu juga relevan ya. Eh, ini yang tadi saya singgung, ideas and application in one word transfers to a new context, itu recombinant innovation. Ya, jadi kalau kita mau, kalau kalau sistemnya mendorong, kalau individunya menyadari, itu sebenarnya cukup cukup banyak ininya, memungkinkan gitu ya. Asal kita nggak terlalu sibuk dengan, ya makanya banyak studi bilang manajer mesti alokasikan waktunya untuk explore gitu. Jadi jangan ngurusin yang existing kerjaan, tapi sediakan waktunya, luangkan gitu ya. Apalagi manajemen mungkin bisa bisa atur supaya eh, kita berniat untuk explore. Ini ada knowledge push versus demand pull. Itu kita lihat kalau demand pull ini lebih karena memang kebutuhannya di masyarakat
tuntutannya kelihatannya memang menggiring kita ke hal-hal yang baru. Tapi tadi seperti contohnya Keisha, bisa juga karena pengetahuan kita, karena teknologi kita, karena R&D gitu ya. Eh, dan akhirnya muncul teknologi-teknologi ini. Jadi kita bicara dua source dan strategis ya. Ini satu contoh gimana eh, inovasi dikelola dengan open innovation. Mungkin Anda mau cek di GPT, open innovation prakteknya belakangan ini seperti apa. Atau mungkin udah ada kantor yang nerapin, mungkin dengan supplier, dengan mitra yang lain, seperti ya kok mungkin kolaborasi ya. Ada yang mau share satu kalau Anda sempat periksa? Kalau Sri Utami, tadi tadi sempat chat ya. Apa ini open innovation? Susan, Mbak Susan Ratna, Ya Pak, mau open ikutan? innovation. Saya baca dulu deh open innovation. Apa Kalau ini? innovation doang bisa. Coba kalau open innovation baca dulu nih apa ini. Coba cek. Jadi satu pendekatan itu lebih, jadi nggak hanya internal innovationnya ini, ideasnya digodok dengan berbagai pihak, bahkan terbuka. Mungkin Anda ingat ada kayak lomba-lomba inovasi ya, tapi yang mengundang orang luar, seperti misalnya student gitu. Saya ingat Mungkin di tahun mungkin boleh lalu. boleh share ini Pak, share Hmm. pengalaman Pak. Silakan Mas Udin. Nanti Nah, balik kalau lagi ke siapa tadi? Susan. Susan ya, Mbak Susan Susan. ya. Susan. Iya. Silakan Mbak Susan. Nggak apa-apa, Enggak Mas apa-apa. Udin Saya, dulu. saya cari dulu ini. Nanti Susan cek dulu. Oke, kalau Silakan. ini di asuransi itu Pak, maaf nih balik ke asuransi Pak karena yang Oh ya, berkaitan sama pekerjaan saya Pak. Di iya. asuransi itu ada konsorsium untuk gempa bumi Pak. Hmm, Dia tuh hmm. juga melakukan eksplorasi nggak hanya terhadap gempa bumi tapi terhadap alam. Jadi dia Oh, bikin parametrik apa kayak asuransi parametrik gitu Pak. Jadi kayak eh, bekerja sama dengan kayak BMKG seperti itu Pak. Jadi melihat kelembapan di hmm, suatu hmm. wilayah seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ya sudah ada nih di perkebunan Pak. Jadi misalkan perkebunan coklat ya, itu kan Hmm, sangat hmm, hmm. berpengaruh pada curah hujan sama kelembapan tanah ya Pak ya. Nah, di situ ketika parameter dari tanah tersebut mencapai titik tertentu nanti itu langsung bisa bisa klaim seperti itu Pak. Hmm, Itu hmm. Oh, dikembangkan oleh konsorsium. ya. Oke, jadi ada asosiasi yang dilibatkan ya. Iya Pak. Saya ingat ini Mas Sudin minggu lalu saya ikut jadi reviewer ada program Hibah Dikti untuk istilahnya pre studi. Jadi orang yang mau ambil S3 itu dimungkinkan untuk eh, datang dulu 2-3 bulan ke kampus tujuan untuk eh, explore kenalan sama calon supervisor. Dan salah satu yang propose tuh riset S3-nya itu tentang yang tadi itu untuk keperluan pengelolaan apa namanya eh, wilayah-wilayah gempa itu ya, terutama yang ada gunung berapinya. Jadi dia buat sistem untuk bisa detect lebih awal dan membantu pemerintah untuk antisipasi. Oke, jadi open innovation mungkin tadi siapa eh, Mbak siapa?
Saya Pak Susan. Susan ya, Susan udah ketemu. Eh, saya sih udah ketemu kegiatannya, cuma Nah, contoh hasilnya saya nggak terlalu perhatiin sih yang di kantor. mm-mm. Tentang saya kerja di salah satu bank swasta, Pak. Ya, Nah, kita tuh ada nama programnya tuh Kejar Mimpi untuk para yang alumni-alumni, para mahasiswa, siapa yang mau ikutan bisa sih Pak mhm. memberikan inovasi-inovasi gitu. Dan Ya. kita reguler sih per tahun tuh ada. Cuma produknya untuk tahun ini yang menang apa saya udah nggak perhatiin. Ada namanya Kejar Mimpi nama programnya. Oke, oke. Saya ingat yang di Bank Mandiri itu juga dulu ide wirausaha muda ya istilahnya namanya programnya. Itu juga banyak yang diterapin dan beberapa orang tuh direkrut untuk sorry bukan bukan dari program itu ya, lebih ke program ininya apa MDP-nya ya yang ide dari kelompok di program itu kemudian ikut masuk jalur track pengembangan karir khusus. Ya, tapi memanfaatkan kampus memang satu jalan sih dan juga bisa berpeluang untuk rekrutmen ya. Ya, Oke, terima kasih Susan. Jadi ini satu ya, pendekatan dan kemudian ini juga banyak modelnya eh, sehingga memungkinkan ya beberapa perusahaan yang besar punya agenda tahunan untuk ini. Nah, sekarang juga kelihatan ada sekarang banyak yang apa untuk teknologi sustainability ya. iya Nah, betul. itu CSR. sekarang lagi populer. Oke, jadi ini satu contoh. Kemudian ya kayaknya waktu kita udah mendesak untuk ke workshopnya ya. Tapi tadi saya bilang di samping kalau di design thinking itu ada anjuran untuk lihat lebih luas lagi pengguna, itu namanya extreme users, orang yang nggak suka sama sekali sampai dengan orang yang sangat suka. Itu di range ini kita bisa explore juga, kita bisa FGD ya. Ini satu model yang tadi yang menjelaskan ada market pool, umumnya untuk incremental change, tapi lebih jauh ada yang namanya teknologi push. Ini memungkinkan untuk lebih radikal dan kalau mau idealnya ya ini ada design driven istilahnya. Ini satu model tempo hari kalau nggak salah ada yang diskusi tentang agile ini ya mungkin ini relevan jadi untuk yang udah di taraf ini atau mungkin untuk teknologi ya agile. Jadi tapi di awal tadi ide mulai ada open innovation mungkin diterapin design thinking dan waktu idenya udah direalisasikan itu ada yang konsep agile, lean startup, bisnis model canvas yang kita udah yang populer ya untuk memastikan dia eh, direalisasikan nggak. Apalagi tadi konteksnya kalau ini layanan baru atau produk baru ya, kita pingin dia itu berkembang dan sukses gitu. Nah, dan bahkan bisa jadi bisnis baru. Ini saya nanti akan Anda ajak ke yang eh, kerja kelompok. Ini juga bisa melengkapi yang tadi diskusi kita ya, lebih dari perspektif new product, bisa dari market, kita mau selesaiin masalah spesifiknya apa, atau mungkin dari teknologi tadi udah disinggung ya, mungkin channelnya. Jadi ada banyak peluang. Ini ada model-model yang menjelaskan itu. Oke, saya rasa ini terakhir yang tadi di awal saya sebutin kalau ada model yang menunjukin kalau memang perilaku itu jadi satu kunci, ini disaranin oleh uh, Dyer dan teman-temannya ini. Kalau kita mau create, ciptakan behavior yang inovatif, itu dianjurkan untuk menjalankan ini. Questioning yang selalu kita tanya, bagaimana kalau gitu ya, gimana kalau yang di asuransi di Mas Sudin tadi itu bisa nggak diterapin di kampus gitu misalnya. Jadi
pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mesti lebih sering. Atau ya observe, ini juga banyak tadi case-case-nya ya, lagi pameran, lagi di asosiasi, lagi makanya orang suka didorong untuk ikut misalnya exhibition ya, atau pameran, atau mungkin conference. Tadi yang asosiasi juga mungkin ada acara tahunan asosiasi itu dia dianjurkan supaya bisa ada lebih banyak observe, networking, dan syukur-syukur ada peluang untuk bereksperimen. Dari sanalah itu ada yang namanya associational thinking yang akhirnya itu bisa menghasilkan ide. Oke, ini saya rasa kita bisa pindah ke yang workshop. Saya tadi udah siapin. Jadi ini ada satu konsep, ada kanvas sederhana. Saya coba share. Ini nanti Anda bisa pilih satu konteks di anggota ya. Kita kerja kelompok aja ya. Tapi ini kelihatannya breakout room-nya nggak tersedia, nggak apa-apa ya. Ada Pak, tadi saya sudah share di chat Pak. Oh, Ada termasuk breakout room yang kosong, breakout nanti room-nya. kita bisa masuk ya Pak. Oh, oke oke. Oh, syukur deh kalau gitu. Jadi bisa langsung nanti masuk ke breakout room. Nah, ini saya cuma minta Anda coba terapin ini. Jadi ini ada tabel-tabel gini, Anda mungkin sebutin di kanannya gitu, idenya apa. Atau mungkin di slide ketiga ini kan ada dua, di slide ketiga Anda mungkin tulis what-nya apa, kemudian kenapa ini urgent, dan kenapa perusahaan Anda atau kelompok Anda itu yang sesuai gitu mengajukan. Dan tunjukin juga mungkin ini kalau passion ini mungkin sebenarnya konteksnya lebih kayak bisnis baru dari entrepreneur ya, tapi kalau kita asumsikan ini timnya menguasai karena ada kapasitas tertentu, karena ada pengalaman tertentu gitu. Dan Anda sertakan di sini. Oke, jadi coba ke satu konteks anggota kelompok, kemudian Anda coba diskusiin ini dan coba manfaatin kanvasnya ini untuk bisa mengusulkan sesuatu. Pak, izin ini belum di-share ya Pak ya? Oh iya, ini belum. Saya share ke Mbak Mutia ya. Baik Pak. Tapi udah clear kan ini arahannya, sehingga nanti di Google Classroom-nya saya udah siapin tempat untuk submit. Ini dibuat simple aja. Tapi kalau nanti Anda setuju, Anda bisa terusin di eh, sesi-sesi berikutnya. Kita bisa pakai ide itu. Tapi at least untuk ngerasain kanvas ini Anda bisa kerjain sekarang. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin kurang dari jam 9, saya harap udah bisa di-submit. Jangan terlalu detail, jangan terlalu kompleks juga. Yang penting Anda bisa apply ini kanvas yang sebenarnya membantu kita untuk tadi explore. Dan ya kalau Anda mau kayak integrate kan tadi ada beberapa yang source ya, atau ya source ideas tadi Anda bisa sebutin juga. Misalnya berdasarkan ini sesuai dengan yang saya lihat atau penerapan di tempat lain gitu. Itu bisa juga dijadiin kayak backgroundnya. Nanti bentuknya Uh, PPT ya Pak ya? iya, lanjutin aja ini mungkin di slide ketiganya Anda kasih uh, brief gitu. Baik Prof. Oke, jadi ini saya share dan Izin Prof, tadi yang materi tadi belum ada ya Prof ya? materi yang PPT ya. Iya PPT Oh ya, tadi Prof. mungkin sekalian aja ya saya share itu karena bisa tunjukin tadi source ideas-nya ya. Ya, makasih Prof. Oke. Oke, baik. Saya segera share ke Mbak Mutia eh, dan tadi di share-nya saya udah siapin. Kalau boleh sebelum jam 9 ya, Singkat aja kan ya Bu? Prof? ya antara 15-an menit lah. Oke, oke, Prof. Masih Kita Prof. berarti Oke, breakout room ya. kita bisa sudahi sesi Zoom-nya. Oke. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan tadi kita udah
apa raih learning outcome-nya. Jadi kita mau bicara tentang uh, generating problem insight, dan memang itu kalau didalami lebih jauh kita memang akhirnya berujung pada apa sih yang jadi isu di di entah market, entah perusahaan, entah user baru ya. Kayak tadi ada beberapa teman pengalaman di industri kesehatan, di asuransi. Oke, seperti itu ya. Saya ini mau screen capture dulu. Teman-teman, untuk breakout room-nya udah saya share di chat ini ya, chat Zoom. Oh iya, ini harus di copy dulu atau dicatat dulu, Mbak Mut. Sudah sih Pak, Sudah ya, di grup sudah. sudah. Oh, ada WA group juga ya. Iya. Aman, Prof. Sama Bu Mutia. Aman ya, Aman. dan dapat diandalkan. Banget. Aduh, tadi filenya kemana ini? Pak Taufik, kita udah nggak perlu absen lagi ya, Pak? Lengkap kok ini, Prof. Enggak, saya udah copy, nanti saya titip Mas Gilang aja deh. Ya. Saya udah screen capture dan nanti saya biasanya forward ke Mas Gilang. Oh, internet saya lagi masalah kayaknya. Iya, si Bapak nge-freeze ya? Oh, udah. Ini saya lagi problem download filenya, tapi saya udah berhasil share ke Mbak Mutia ya. Jadi kita udah bisa sudahi sesi Oh ya, Zoom-nya. sudah Terima sampai. kasih, Iya. Bang. Oke. Prof, Dan nanti perwakilan aja ya Prof ya, yang ke GCR ya Prof. benar, Atau semuanya. perwakilan aja, Baik Prof. perwakilan ya. Terima kasih Oke, semua terima dan kasih, Prof. sampai ketemu Terima ya minggu Terima depan. kasih, Terima kasih Prof. Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Selamat malam. Terima kasih, Selamat Pak. malam. Terima kasih, Assalamualaikum. Prof. Selamat malam.